Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Widya Pangestu, saya dari D3 Kebidanan Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Asuhan Kebidanan Komprehensif pada Ibu S di Klinik Ayusada Samarinda pada tahun 2021. Asuhan kebidanan komprehensif ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1, bab 2, dan bab 3. Untuk bab 1, pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan sistematik. Latar belakang, target Sustainable Development Goals untuk memperbaiki kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak yang harus dicapai pada tahun 2030, yaitu angka kematian ibu. AKI diturunkan hingga 70 per 100 kelahiran hidup, dan angka kematian bayi. AKB diturunkan hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. AKI dan AKB merupakan salah satu indikator utama untuk derajat kesehatan suatu negara. AKI dan AKB juga mengidentifikasikan kemampuan dan kualitas pelayanan kesehatan. WHO 2016. AKI di Samarinda pada tahun 2019 17 per 15.680 kelahiran, sebagian besar meninggalnya ibu disebabkan oleh perdarahan dan hipertensi dalam kehamilan. Sedangkan AKB pada tahun 2019 mencapai 67 per 15.715 kelahiran. Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2019. Dari data Puskesmas Sambutan pada tahun 2019, jumlah AKB 1 kasus dan tidak terdapat kasus AKI atau Dinas Kesehatan Kota Samarinda 2019. Dari data Klinik Ayuhusada pada tahun 2020 terdapat 102 persalinan dan tidak terdapat kasus AKI dan AKB di Klinik Ayuhusada Samarinda tahun 2020. Rumusan masalah: bagaimana gambaran pelaksanaan asuhan kebidanan proses kehamilan, persalinan, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi yang diberikan pada ibu. Yang ketiga, tujuan: memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif pada Ibu S dengan menggunakan pola pikir ilmiah melalui pendekatan manajemen kebidanan. Yang keempat, manfaat teoritis dengan pelaksanaan asuhan kebidanan secara komprehensif. Continuity of care. Diharapkan ilmu kebidanan semakin berkembang sesuai dengan pendekatan manajemen dan evidence-based dalam praktek kebidanan. Praktik manfaat yang ditunjukkan bagi penulis, klien, lahan praktik, institusi kebidanan. Yang kelima, ruang lingkup, meliputi kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, dan pelayanan kontrasepsi. Sistematika penulisan, garis besar isi proposal melalui bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bab 2, konsep dasar teori dan konsep dasar manajemen asuhan kebidanan. Konsep dasar teori yaitu kehamilan. Proses kehamilan merupakan mata rantai yang bersinambung dengan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi atau implasi pada uterus, pembentukan plasenta dan tumbuh kembang hasil kontrasepsi sampai aterem. Manuba 2012. Persalinan adalah rangkaian proses yang hasil kontrasepsi oleh ibu. Proses ini dimulai dengan kontrasepsi persalinan sejati yang ditandai oleh perubahan progresif pada serviks dan dihindari dengan pelepasan plasenta. Varney 2011. Bayi baru lahir. Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2.500 gram sampai dengan 4.000 gram atau COSIM 2010. Masa nifas. Periode pascapartum adalah masa dari kelahiran plasenta dan selaput janin atau menandakan akhir periode intrapartum sehingga kembali traktus reproduksi wanita pada kondisi tidak hamil. Periode pemulihan pascapartum berlangsung sekitar 6 minggu atau Varney 2011. Neonatus. Masa neonatus adalah masa sejak lahir sampai dengan 4 minggu atau 28 hari sesudah kelahiran. Neonatus adalah bayi berumur 0 baru lahir sampai dengan usia 1 bulan. 28 hari sesudah lahir. Varney 2011. Kontrasepsi. Keluarga berencana menurut World Health
Organization atau WHO adalah suatu tindakan yang membantu individu atau pasangan suami untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang sangat diinginkan, mengatur interval di antar kehamilan, menentukan jumlah anak dan keluarga. Konsep manajemen asuhan kebidanan ada 7 langkah Varney. Yang pertama, pengkajian. Pengkajian ini terdiri dari data subjek, data objektif. Yang kedua, interpretasi data dasar. Yang ketiga, identifikasi diagnosa atau masalah potensial. Yang keempat, identifikasi kebutuhan segera. Yang kelima, intervensi. Yang keenam, implementasi. Yang ketujuh, evaluasi. Bab 3, metode laporan kasus, yaitu terdiri dari jenis karangan ilmiah, lokasi dan waktu, subjek kasus, teknik pengumpulan data dan analisis data, instrumen karangan kerja, dan etika. Jenis karangan ilmiah, jenis karangan ilmiah, observasional deskripsi dengan pendekatan studi kasus asuhan kebidanan secara komprehensif, dengan pendekatan manajemen kebidanan Varney dan dengan catatan perkembangan menggunakan SWOT. Teknik pengumpulan data dan analisis data, yaitu pengumpulan data primer, data sekunder. Adapun analis data menggunakan manajemen kebidanan menurut Varney dan dokumentasi SWOT. Lokasi yaitu kita lakukan di Klinik Ayusada, waktunya Januari sampai Mei 2021. Subjek kasus ibu hamil trimester 3. Instrumen atau peralatan ANC, INC, BBL, PNC, KB, dan lainnya. Etika, hak untuk self-determination. 2. Hak terhadap privasi dan martabat. 3. Hak terhadap anatomi dan confidentiality atau kerahasiaan. Yang keempat, hak untuk mendapat penanggungan yang adil. Yang kelima, hak perlindungan terhadap ketidaknyamanan atau kerugian. Kerangka kerja. Yang pertama, studi pendahuluan. Subjek, penelitian, informed consent, studi kasus asuhan kebidanan komprehensif. Itu juga terdiri dari kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, nifas, neonatus, KB. Adapun pengumpulan data primer yaitu observasi, wawancara, dan pemeriksaan fisik. Pengumpulan data sekunder yaitu buku KIA, partograf. Lalu dokumentasi SWOT, analisis kesenjangan antara teori dan praktik. Alternatif pencegahan masalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.